Halo, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Minggu ini bertemu lagi dengan Ibu April. Ibu April harap bahwa kalian dalam keadaan yang sehat, yang kuat, dan tetap bersemangat walaupun dalam masih masa tinggal di rumah, yaitu masa pandemi, kita tidak bisa kemana-mana. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan Ibu April, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini, mari kita sekali lagi bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini untuk semua penyertaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan memberikan kami kehidupan sehingga kami boleh ada sampai pada pertengahan bulan November ini, dan bersyukur untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sekolah, untuk studi yang Tuhan sudah sertai selama ini. Bersyukur juga untuk kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami hitung banyaknya. Tuhan, kami berdoa pada minggu ini, kami mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong supaya firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berkati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini lewat pemberitaan melalui YouTube ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua alat-alat supaya berfungsi dengan baik, berkati internet, berkati juga semua keadaan lingkungan di sekeliling kami, supaya tidak mengganggu kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan satu pujian yang bagus yang sudah disiapkan, yang judulnya yaitu Tak Satu Pun. Itu diambil dari album Yeriko. Mari kita dengarkan bersama. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakan, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Oke, ya ini sudah nanti kita akan kembali lagi ke lagu pujian ini ya, tapi sebelumnya mari kita
Firman Tuhan kita hari ini dari kitab Daniel. Mari kita membuka kitab Daniel pasal yang pertama ayat 3 sampai 6. Kitab Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 6. Ibu April akan membacakannya untuk kita yang sudah membuka Alkitab bisa memperhatikan Alkitabnya. Kita mulai. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka boleh bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahudi, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Sebelum kita lebih dalam mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca, sudah terbuka di depan kami. Tuhan berikan kami hikmat. Tuhan tolong supaya apa yang menjadi renungan Tuhan itu boleh, apa yang menjadi kerinduan Tuhan boleh dapat disampaikan lewat renungan pagi ini. Berkati semua adik-adik remaja yang menonton video ini dan renungan ini supaya mereka juga diberkati. Biarlah semua ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya, nah adik-adik sekalian, kita lihat ya tadi kitab Daniel, siapakah Daniel ini? Ya. Oke, nah kitab Daniel. Nah, kita masih ingat bahwa orang Israel pernah dibawa ke pembuangan oleh bangsa Kasdim. Di sini dikatakan ya, siapa bangsa Kasdim ini? Itu ialah orang Babel atau orang Babelonia yang terkenal pada waktu itu dengan raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Ya, nah pada waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang mereka yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya, mereka dikalahkan atau ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babelonia. Karena mereka kalah kepada raja, akhirnya orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh raja. Bukankah begitu kalau misalnya seperti dulu bangsa Indonesia kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Oleh karena kita dijajah oleh Belanda dan Jepang, juga nanti ada Portugis, Spanyol, tapi mereka hanya sebentar. Bukankah kita juga bangsa Indonesia itu harus turut taat kepada perintah dari bangsa-bangsa yang menjajah kita. Begitu juga orang Israel, mereka ini harus turut kepada perintah dari Raja Nebukadnezar yang dari Babelonia, ya. Nah, kemudian dikatakan ada 3 orang yang di antara sekian banyak yang dibawa. Ketiga orang ini disebutkan ya adalah anak-anak muda. Mereka dibawa dari mana? Mereka dibawa dari kampung mereka, yaitu yang ada di salah satu kampung Yahudi, ya, yaitu mereka orang Israel yang dibawa. Ke mana? Dibawa ke Babelonia. Nah, mereka bukan hanya dibawa, tapi mereka disuruh tinggal di Babelonia dan bekerja di Babelonia untuk raja. Nah, sebelumnya tapi mereka ini masih muda ya. Itu ialah Daniel. Daniel itu dan teman-temannya pada waktu itu mungkin mereka hanya sekitar umur 15, 16 atau 17 tahun, masih muda sekali, masih remaja. Ya, Daniel pada waktu itu
namanya yang diberikan oleh orang tuanya lalu ditukar menjadi Beltasar. Kemudian Hananya. Hananya juga adalah orang Yahudi seperti Daniel, tapi namanya diganti menjadi Sadrak. Misael namanya diganti menjadi Mesak. Dan Azaria namanya diganti menjadi Abednego. Nah, kenapa mereka diganti namanya? Karena raja mau bahwa orang yang tinggal di Babelonia itu tidak boleh memakai nama Israel, nama-nama mereka sendiri, bahasa mereka, tapi harus pakai nama dari orang Babel. Jadi Beltasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah nama-nama dari kerajaan Babelonia. Ya, nah mereka itu masih muda sekali. Lihat di sini, ini kota Babel yang dibangun, ya, dan bukan hanya mereka saja dibawa, masih ada ini sepertinya orang Yahudi juga. Banyak orang yang dibawa ke Babelonia. Nah, selama mereka ada di Babelonia, tadi kita baca Daniel dan teman-temannya ini diberikan pendidikan dan makanan orang Babel. Lihat tuh, mereka disuruh makan makanan yang disediakan bahkan untuk raja. Dikatakan bahwa makanan ini juga harus diberikan kepada orang-orang yang dipanggil raja tinggal di istana raja. Ya, dia tuh mereka makan daging, segala macam daging. Ada kepiting, ada babi, ada sapi, minumannya anggur, ya. Nah, makanan ini adalah ini dia. Makanan ini sebenarnya makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kita tahu mereka tidak boleh makan babi, mereka tidak boleh makan kepiting ya, jenis-jenis ikan macam ikan lele. Mereka tidak boleh makan binatang yang apa? Yang aneh-aneh, yang ada cacat, burung, mereka tidak boleh makan. Ya, yang boleh makan ya burung puyuh boleh, tapi burung elang, tikus itu mereka tidak boleh makan. Karena itu dilarang oleh Tuhan di dalam hukum Taurat. Sehingga waktu dihidangkan makanan ini kepada mereka, walaupun mereka tuh tidak ada orang tua tinggal sama mereka, tapi mereka berkata, "Tidak, kami tidak mau makan. Kami tidak boleh makan." Ya, mereka menolak. Dan apa yang terjadi? Bahkan mereka meminta kepada Aspenas dikatakan di situ supaya kami diberi makan yang sayur saja. Ya, kalau lihat temannya itu makan daging, mereka hanya makan sayur dan kalau temannya minum minuman anggur, ya lihat tuh di sini, mereka hanya minum air putih saja. Beda ya. Nah, duduk satu meja tapi mereka makan. Lalu kemudian pengawas ini dia bilang, "Aduh, kalian jangan makan sayur. Nanti kalian kelihatan kurus saja." Tapi Daniel dan teman-teman bilang, "Tidak. Coba uji kami. 10 hari kami makan sayur, kalau kami makin kelihatan kurus, pucat, dan tidak gemuk seperti teman-teman yang makan daging, maka kami akan menuruti apa perintah raja." Ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Lihat adik-adik, walaupun mereka makan sayur, Alkitab mengatakan mereka tetap pintar, tetap sehat, bahkan gemuk dan muka mereka sangat bagus. Nah, adik-adik, jadi jangan lupa di rumah itu juga makan sayur karena sayur itu sangat baik untuk tubuh kita. Nah, Ibu April tahu bahwa adik-adik pasti banyak yang tidak suka makan sayur ya, karena sayur tidak enak. Tapi lihat tuh Daniel dengan teman-teman, mereka juga makan sayur. Ya, bahkan mereka tidak makan daging saja, mereka makan sayur dan buah dan air putih. Itulah yang sehat ya. Nah, tapi walaupun mereka hanya makan sayur, tapi apa yang terjadi? Ketika raja memanggil mereka untuk diuji begitu ya, apakah kepintaran mereka sama? Apakah mereka sudah cukup pintar selama belajar 3 tahun dikatakan di situ? Nah, mereka diuji. Apa yang terjadi? Kepintaran mereka itu, Daniel dengan kawan-kawan kita lihat di sini,
melebihi kepintaran semua orang muda yang ada di Babel. Waktu Raja Nebukadnezar memberikan pertanyaan kepada mereka bertiga, mereka bisa jawab dengan baik. Bahkan dikatakan kepintaran mereka itu melebihi orang-orang muda yang juga disekolahkan tadi oleh Raja Nebukadnezar yang duduk sama-sama mereka itu. Melebihi semua teman-teman mereka. Sehingga Raja sangat memuji ketiga orang ini. Ya, nah, adik-adik, kita kembali lagi. Mengapa Daniel dan kawan-kawan menolak makanan enak yang dari raja? Bukankah makanan itu sebenarnya boleh dimakan, tapi kenapa mereka tidak mau? Lihat di sini. Ya, ada kerang, ada kepiting. Waduh, enak sekali ini. Tapi mereka tidak mau. Ya, kenapa? Karena mereka sudah diajar waktu mereka ada di kampung halaman mereka sendiri bahwa orang Israel menurut hukum Tuhan tidak boleh makan makanan yang demikian dan mereka taat, ya. Walaupun mungkin tidak ada orang tua yang tinggal sama mereka, walaupun tidak ada Tuhan yang melihat kalau misalnya Daniel dengan teman-teman makan, tidak apa-apa karena Tuhan tidak lihat, ya. Tapi mereka tetap tidak mau makan. Ya, mereka berkata, walaupun kami tidak apa, Tuhan tidak lihat kami tidak makan, tapi kami tidak mau menajiskan tubuh kami dengan makanan-makanan yang kotor. Ya, inilah adik-adik Daniel dengan teman-temannya, mereka adalah orang yang berintegritas. Integritas itu apa? Orang yang tetap pegang kepada kebenaran sekalipun tidak ada orang yang kasih tahu, jangan makan, ya, kamu orang Israel, nggak boleh makan. Tidak ada orang yang kasih tahu. Bahkan mereka disuruh makan, tapi mereka tidak mau. Ya, mereka lebih takut, lebih memilih takut kepada Tuhan daripada takut kepada raja. Ya, nah adik-adik, ini yang Ibu April mau tekankan pada pagi hari ini. Anak-anak remaja hari ini, ya, sering sekali kita tidak menunjukkan siapa kita. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah orang percaya. Tidak. Anak remaja tidak lagi menunjukkan integritas dirinya sebagai orang Kristen. Apa yang dilakukan oleh anak-anak remaja? Anak remaja kita lihat ini, mencuri. Mereka berkata, oh mumpung ini ada dompet, ada tas, ada uang, ya saya ambil saja. Kan tidak ada orang lihat, ya, tidak ada orang tahu. Nah, ini remaja yang tidak menunjukkan siapa integritas, siapa Tuhan dalam hidupnya. Kan Tuhan tidak lihat, tidak ada yang lihat. Nah, ya. Nah, mereka ambil saja. Lalu kita lihat ada anak remaja yang di sekolah menyontek. Nah, kan tidak ada yang lihat. Guru juga tidak lihat. Ya enggak apa-apa saya menyontek. Ya, Tuhan juga tidak lihat. Nah, begitu ya. Tulis di tangan, tulis di mana lagi? Di baju. Nah, itu. Atau nyontek lihat punya teman. Nah, kita selalu pikir, mumpung Tuhan tidak lihat, mumpung tidak ada orang tahu, biar saya cheating-cheating sedikit, biar saya berdosa. Tidak ada yang tahu. Satu hal lagi yang remaja sering lakukan ini, yaitu nonton film pornografi. Kan tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, orang tua juga tidak tahu. Maka saya bisa nonton film-film pornografi lewat video, lewat YouTube, lewat apa saja. Nah, tidak ada yang tahu. Tapi kita lihat tadi, nah adik-adik, nah ini kita belajar dari Daniel dengan teman-teman. Sekalipun tidak ada orang yang tahu kalau mereka makan dan mereka juga tidak salah kalau mereka makan, ini makanan yang disediakan raja, makanan yang baik begitu ya. Bahkan mereka disuruh makan, tapi mereka tidak mau karena mereka ingat Tuhan dan ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Tauratnya orang Yahudi. Nah, adik-adik,
Inilah orang anak remaja yang berintegritas, yang berani mempertahankan iman sekalipun tidak ada yang lihat, yang berani berkata tidak sekalipun tidak ada orang yang tahu, ya. Ada orang bilang, nggak apa-apa kok, Tuhan tidak tahu toh, saya bikin sedikit begini. Adik-adik, ada contoh lain, itu ialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan kita di dalam pencobaan. Ketika kita mengalami pencobaan, waktu itu Yesus juga lapar di padang gurun, lalu iblis datang dan mencobai. Dia katakan, coba kalau kamu ini ditolong oleh Allah, coba jadikan batu ini menjadi roti. Kan kamu lapar toh. Nah, Tuhan Yesus berkata, tidak. Lalu iblis berkata lagi, cobalah, kan kamu anak Allah. Coba kamu jatuhkan dirimu dari bumbung, dari atap bait Allah. Pasti nanti malaikat jemput kamu, topang kamu supaya kamu tidak jatuh. Ya, tapi Tuhan berkata, tidak, jangan cobai Tuhan Allahmu. Lalu yang ketiga, iblis juga berkata, kamu sembah saya saja Tuhan satu kali, maka seluruh dunia ini akan saya berikan kepadamu. Ya, tapi Yesus berkata, kamu hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, hal apa yang kita mau belajar pagi hari ini, yang Ibu April mau tekankan lewat kitab Daniel, khususnya dari Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 6 itu, kita lihat bahwa Daniel sekalipun dia tinggal di negeri yang jauh, negeri yang kafir, yang tidak ada orang percayanya pada waktu itu mungkin, ya, tapi mereka masih tetap berani mempertahankan iman mereka. Mereka berkata tidak kepada dosa, mereka berkata tidak kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, apakah dalam hidup adik-adik remaja pada hari ini kita tetap menjaga hidup kita bukan karena kita mau, saya mau beda, tidak. Tapi saya tahu bahwa hal ini menyenangkan hati Tuhan, maka saya lakukan. Hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka saya tidak lakukan. Kalau saya tidak lakukan, bukan karena saya takut kepada manusia, tapi karena saya takut kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata tidak, maka saya juga berkata tidak. Nah, adik-adik remaja, kita belajar dari Daniel, Mesak, Abednego, ya, dan satu lagi temannya Hanaya, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan sekalipun kita masih muda. Jangan bilang, saya kan masih remaja, saya kan masih muda, saya nggak haruslah ikut firman Tuhan, saya masih boleh ya ikut hidup saya ya. Nah, tidak, kita belajar tidak seperti yang dilakukan oleh Daniel dengan kawan-kawan. Mereka berani berkata tidak kepada makanan yang tidak halal di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman dari kitab Daniel yang sudah kami baca, kami renungkan, kami uraikan. Tuhan tolong supaya hidup kami juga seperti Daniel, berintegritas, berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kepada hal-hal yang tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati firman yang sudah kami dengarkan bersama ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan dengarkan pujian lagi yang tadi. Kita sambung ya. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, sakit penyakit pencobaan tak satu kuasa
pagi hari ini renungan kita sampai di sini. Ibu April sangat senang lagu ini. Ya, ini sesuai dengan tadi kita renungkan, yaitu bahwa tak satu pun dapat memisahkan kita. Seperti Daniel, walaupun dia ada di negeri Babel, bukan negerinya sendiri, tapi tidak ada satupun yang bisa memisahkan dia dari Kristus. Dia berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ibu April akan menutup renungan kita. Ibu April akan berdoa untuk kalian semua dan untuk kalian yang masih sekolah. Ibu April harap bahwa kalian semua bisa tetap mendorong teman-teman yang belum menonton video ini untuk ditonton sebagai renungan kita, renungan anak-anak remaja. Mari kita berdoa satu kali lagi. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan dan kami bersyukur untuk pujian yang begitu bagus yang kami dengarkan, yaitu bahwa tak satu pun yang bisa memisahkan kami dari kasih Bapa. Tuhan tolong kami supaya hati kami juga terpaut kepada Tuhan dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Berkati firman Tuhan supaya kami berani seperti Daniel. Tuhan, kami sudah selesai ibadah ini. Kami mau berdoa untuk anak-anak remaja yang masih menghadapi sekolah dari online. Tuhan, kami berdoa supaya kalau boleh Tuhan kami minta supaya pandemi ini boleh cepat berlalu, cepat selesai. Tuhan tolong supaya boleh ada vaksin yang ditemukan sehingga kami semua Tuhan boleh kembali beraktivitas kembali di luar rumah dan sekolah, ke gereja seperti yang sebelumnya. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong walaupun situasi ini kami percaya ada maksud Tuhan dan kami percaya ada kebaikan Tuhan di dalam semua situasi ini. Berkati Tuhan anak-anak remaja yang masih sekolah yang akan menghadapi ujian ataupun mereka yang kesulitan di dalam sekolah karena masalah dengan internet. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk semua pertolongan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, renungan kita sampai di sini pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.